Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera sedulur. Budidaya bibit lele di pembesaran ukuran 4 atau 5 ke atas itu tentu seperti upaya pendederan 1 dari ukuran 2 hingga ke 4 itu ditentukan oleh 3 faktor agar sukses dan bibit lelenya tumbuh sehat, tumbuh besar. Yang pertama adalah kualitas pakan. Tentu kualitas pakan yang kadar protein tinggi seperti PF 500, PF 800 itu sangat cocok pada masa pendederan 1 maupun pendederan 2. Karena bibit lele bisa cepat besar tentu dengan pemberian pakan yang proporsional dan juga reguler. Kalau dikasih makan 2 kali pagi malam, monggo. Siang juga boleh sekedarnya. Tentu pemberian pakan dalam jumlah yang pas itu mengindikasikan tidak akan ada sisa pakan yang menjadi limbah di dasar kolam semen maupun kolam terpal. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kualitas air. Tingkat kepekatan air demikian ini relatif masih cukup sehat karena memang didukung oleh sinar, sehingga dengan warna kehijauan demikian ini masih bagus buat ikan. Tentu dengan pengandaian jangan sampai limbah dari pakan itu banyak, karena toh pada akhirnya itu akan menjadi potensi racun yang menimbulkan kemungkinan jamur bintik putih, kemudian moncong merah dan sejenisnya. Sehingga kualitas air itu akan menentukan juga tingkat kesehatan dari ikan. Kalau kualitas airnya dengan rata-rata pH di atas 6,5, itu tentu akan membuat ikan itu bergerak lincah seperti demikian ini ya. Ini relatif juga airnya ini udah tua, matang, dan tentu ini ya, nah ini putih ya. Kalau tadi itu agak hijau. Nah, ini juga karena memang sinar itu tidak langsung berhubungan dengan kolam ini, sehingga tidak seperti pada kolam stok ini yang warna airnya itu relatif hijau. Tetapi ini juga masih bagus ya. Ini masih bagus, masih putih ya. Tentu dengan pengandaian tadi jangan sampai tingkat sisa pakan itu tinggi supaya tidak menjadi amoniak ya, yang mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Yang ketiga sedulur itu adalah kegiatan pengelolaan keseharian. Kalau kualitas air demikian ini relatif ini tidak perlu diganti ya dalam seminggu ke depan, karena cukup bagus juga tadi itu sisa limbahnya sedikit. Dan dari gejala gerak ikan kita bisa melihat apakah itu ikan sehat atau tidak.
Kalau dia gerakannya lincah dan sering muncul ke permukaan, itu berarti anakan lele itu, bibit lele itu cukup sehat. Sehingga diandaikan kita juga harus rutin mengecek ya dengan serok untuk mengambil sampel apakah memang itu bibit lele itu ada yang terkena jamur bintik putih atau sejenisnya. Jadi kalau ada 1-2 itu bibit lele yang sudah kena jamur, itu suka tidak suka wajib kita harus pindah dan kita pisahkan dari koloninya karena bisa menyebar, dan tentu itu meminimalisir risiko ketika ya lele itu dalam jumlah besar. Jadi kalau kualitas air itu agak pekat dan kotor, butek, maka tentu kita bisa ganti. Kalau di kolam tanah itu relatif masih aman karena tanah mampu mengolah sisa pakan menjadi mikroorganisme yang bagus buat kemudian itu menjadi pakan alternatif berikutnya. Tetapi di kolam terpal maupun di kolam semen itu akan menumpuk di dasar kolam dan akan menjadi potensi jamur atau amoniak dan kemudian mempengaruhi kualitas air. Jadi pengelolaan keseharian itu akan menentukan juga itu cepatnya pertumbuhan dari bibit lele kita. Karena kita juga nggak mungkin menjual bibit lele yang sakit atau penyakitan kepada konsumen. Nah, ini dia sedulur 3 faktor sukses dalam masa pendederan 1 maupun masa pendederan 2. Jadi kepedulian pada proses ketiga, proses operasional keseharian itu menentukan juga itu percepatan dari pertumbuhan bibit lele kita, apalagi kalau dia diberikan dengan pakan pelet PF 500 sampai 800, relatif dia itu cepat tumbuh ya. Mungkin satu ukuran bisa dalam seminggu dengan tingkat kadar sinar matahari yang cukup, tidak langsung tetapi terpaan sinar kadang masuk ke dalam kolam. Demikian sedulur, salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada dan sukses selalu.